Masya Allah, Bapak Bayu lihat kawan-kawan, ambulannya juga. Waduh, ini ambulan nggak tahu. Dari Bapak Bayu Andika kawan-kawan. Ini apartemen tempat saya menginap dan ini rumah sakit Siloam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan desaku. Kemarin sore saya baru kembali dari kampungnya Muhammad Holia di Kampung Bunut. Ya, setelah saya mempersiapkan pembangunan musola dan menyampaikan beberapa amanah dari donatur petualangan desaku. Rasanya mungkin baru tidur semalam kawan-kawan, saya sudah harus bangun kembali untuk hari ini beraktivitas, yaitu mengantar Teh Yanti untuk berobat di Jakarta kawan-kawan ya. Atas permintaan Pak Bayu yang sangat luar biasa ya, Teh Yanti sekarang akan diobati di Rumah Sakit Siloam, daerah Semanggi, Jakarta. Kalau tidak salah Semanggi itu Jakarta Selatan ya, kalau tidak salah. Nah kawan-kawan, nanti seperti apa perjalanannya sampai di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Namun mungkin perlu diketahui bahwa Teh Yanti ini ya itu akan dijemput oleh ambulan khusus yang dipersiapkan oleh Bapak Bayu Andika di Jakarta. Jadi ambulannya ini kawan-kawan dari Jakarta langsung, dari Rumah Sakit Siloam mungkin ya, entah dari mana, itu pokoknya dari Jakarta. Dan hari ini sudah dan pagi ini sudah terkonfirmasi dengan saya, beliau sudah meluncur ke daerah Campaka. Nah nanti saya dan beliau itu akan bertemu di rest area Jakarta untuk sama-sama menuju Rumah Sakit Siloam di daerah Semanggi, Jakarta. Nah kawan-kawan mohon doanya ya untuk kesembuhan Teh Yanti tentunya. Mudah-mudahan sayanya juga sehat kawan-kawan, karena terus terang aktivitas saya ini cukup tinggi sekali kawan-kawan. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, para donatur dan keluarga almarhum Haji Cucu Sukyati. Mungkin agak sedikit terlambat untuk menginformasikan perkembangan terbaru dari rumahnya Mbak Cacih dan pembangunan musola yang berada di Kampung Pasir Kopo. Ya mohon maaf. Nanti setelah itu saya akan segera meluncur ke daerah Campaka, Cianjur Selatan. Nah kawan-kawan, gaskeun kawan-kawan, seperti apa tadi pengobatan Teh Yanti di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Kalau lurus itu ke Sukabumi, belok kanan kita ke Jakarta. Oke. Nah kalau lurus ke Sukabumi, nah kita ke sini kawan-kawan, ke Jakarta. Melalui Puncak, Bogor, lalu Jakarta kawan-kawan. Ya kurang lebih perjalanan kalau normal itu 3 jam. Ya kalau normal banget mungkin bisa 2,5 jam sampai 2 jam kalau kecepatan tinggi. Ada bus. Oke kawan-kawan, saya akan menunggu di kilometer 21B dengan ambulan yang saat ini masih berada di daerah Cibeber. Pasti saya akan cukup lama di sini menunggu, tapi tak apa, lillahi ta'ala ya. Oke kawan-kawan, seperti apa nanti saya ketemu dengan Yanti dan ambulannya seperti apa, saksikan bersama petualangan alam desaku. Kawan-kawan, saya sudah berada di rest area kilometer 21 Jalan Tol Jagorawi, dan saya akan menunggu di sini kurang lebih mungkin 1 jaman kawan-kawan ya. Ini kelihatannya nih di sebelah sini nih kelihatannya nih. Ini nih. Wah, pengawalan juga kan. Di situ aja deh Pak, ambulan. Waduh ya Allah, udah dikawalnya pengawalnya, lihat kawan-kawan, masya Allah, masya Allah. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Ya. Mungkin makan dulu aja kali ya. Makan dulu lah, kan jam 1 tuh. Siap, makan. Ya. Mana ininya Yantinya? Waduh, ini ambulannya juga high S spesial. Masya Allah, Pak Bayu.
Jadi kawan-kawan di dalam ambulan ini ya itu ada perawat khusus yang merawat Teh Yanti, ada driver. Masya Allah, Pak Bayu lihat kawan-kawan ambulan juga. Waduh, ini ambulan nggak tahu lah berapa puluh juta nih sewanya. Saya bingung. Ya ini kita mau makan dulu, Dan juga tadi dikawal kawan-kawan sama stafnya Bapak Bayu Andika. Pelatnya juga, aduh. Masya Allah, Pak Bayu mudah-mudahan sehat selalu Bapak dan karirnya Bapak mudah-mudahan semakin melejit ya. Yo, awas hati-hati. Ya, dia mau turun kali. Yo, turun. Pelan-pelan. Yo. Ya. Ya, kakinya. Pelan-pelan. Ya. Hujan lagi deh. Ini diberikan perawat khusus kawan-kawan dalam ambulan, Masya Allah. Ya udah, yuk. Ya. Kita akan makan dulu. Saya sangat geleng-geleng kepala kawan-kawan. Ambulan yang dipersiapkan untuk penjemputan Teh Yanti itulah ambulan spesial kawan-kawan. Allah Akbar. Ya, belum lagi dikawal kawan-kawan. Itu sama pokoknya kawan-kawan, Masya Allah. Ya, di sini boleh lah. Boleh. Nah, sana. Ya. Ya, aduh, terima kasih Pak, Masya Allah. Ya, kita pesan makanan, mari semuanya pesan makanan ya. Oke kawan-kawan, sambil menunggu makanan datang, ya, saya mau tanya-tanya dulu nih ke Ibu. Bu, kumaha eta ambulanana mereka sakitu mewahna? Hah? Ibu kudu bersyukur, Bu. Kamari kunaon Ibu nolak karek dibawa ke Jakarta kunaon? Bila can pati sehat. Can pati sehat kan memang Yanti mah teu sehat makanya rek diobatan. Dari awak. Gitu. Cenah moni engke atuh Yantina bisi maot. Cenah Allahu Akbar, Bu. Yo, namina oge ieu mah ikhtiarnya bunya usaha, Bu. Lamun teu ditamaan bunya kalau tidak diobatin itu kankernya, Bu, itu akan makin membesar, Bu. Karena kanker itu terus bertumbuh. Ya, karena ibunya Yanti kemarin sempat menolak kawan-kawan mau dibawa Pak Bayu Andika ke Jakarta untuk diobati gitu loh. Ya, itu sempat agak harus lobbynya lumayan juga nih ke ibu nih kemarin saya ngelobinya untuk meyakinkan bahwa Teh Yanti akan dioperasi gitu loh. Ya Bu ya, Masya Allah Bu, hampir ibu tolak tuh. Cuma Pak Bayu terus ke saya juga terus ke ibu gitu. Akhirnya hari ini dibawa. Dan Bu ingat, di sana nanti kita ada di Jakarta Pusat, di Jakarta. Ya itu rumah sakitnya rumah sakit mahal banget Bu. Ini nggak tahu berapa ratus juta harus mengeluarkan uang. Mudah-mudahan sembuh ya Bu ya. Ya ibu harus ya. Oh itu katanya udah datang. Udah datang sebagian. Ibu harus berani ya. Kudu ludeng. Entong sieun Bu. Nya udah dioperasi karena lagi ikhtiar. Komo mun teu diobatan. Yanti engke ka itu lebih parah. Nya. Tuh, sebagian makanan sudah datang, silakan dimakan. Dan ini teteh siapa namanya? Teh Imas. Teh Imas. Paling mana Ibu Mina? Anu kamari di Campakana. Hah? Kali tong si ibu. Oh, tonggo si ibu ya. Jadi Teh Imas ini yang akan mendampingi nanti selama di rumah sakit Siloam ya, selama pengobatan Teh Yanti, karena mungkin saya hanya 2 malam aja Bu. Nanti sisanya dengan si Teh Imas ini ya. Karena Ibu Dede ini komunikasinya kan kurang baik, jadi dibantu oleh Teh Imas ya Teh ya. Nanti Teteh juga akan saya coba bantu pandu juga. Setelah benar-benar yakin Teteh bisa ditinggalkan, saya baru pulang ya. Oke. Ya, makan. Bu Dede bawa bekal. Nimel? Ente? Hah? Nimasan. Oh, nimel. Oke, makan sudah selesai kawan-kawan ya.
Dan ini terus-terusan diikuti oleh perawat, Masya Allah, luar biasa. Ambulannya, Masya Allah. Stop. Ambulannya ya Allah ya Tuhan, mewah banget ini. Dah, oke ya, sok naik semuanya ya. Kita akan bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Pengawalannya juga kawan-kawan, aduh, ya luar biasa ini. Luar biasa. Ini kawan-kawan, lihat ya gedungnya, rumah sakit Siloam. Ya Allah, yang ini persis dekat Plaza Semanggi. Dulu tempat saya bekerja kawan-kawan. Ternyata ya Siloam tuh. Ya Allah, rumah sakitnya juga. Pasti mahal ini. Kecipta banget dah. Beruntung banget Yanti nih diobatin oleh Pak Bayu. Terima kasih Bapak Bayu Andika, ya Allah. Oke kawan-kawan, ini sekarang sudah di IGD daripada Rumah Sakit Siloam Jakarta. Namun saya yakin di sini nggak bisa mengambil video ya kawan-kawan. Jadi sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Nanti saya akan update bagaimana perkembangannya. Kawan-kawan, petualangan alam desaku yang ada di sini nih semua yang mengurus Yanti. Ada Teh Susi, ada Kang Heru, ada Pak Amu dan Pak Agung. Ya, ini yang tadi ngawal ambulan. Yang orang ambulannya sudah pulang Pak, karena kebetulan ambulannya dari Bogor. Nah kawan-kawan, jadi tadi Yanti setelah masuk UGD itu sudah didata, dicek, dan tadi terakhir itu sudah mulai diinfus. Kemungkinan besok pagi akan ada tindakan. Nah tindakannya seperti apa ya, nanti kita ikuti besok pagi aja. Dan sekarang kami yang tadi dari Cianjur Selatan ini, sekarang kita berada di Jakarta nih, tepatnya dekat belakang Plaza Semanggi. Ya lagi kopi-kopi dulu lah, lihat dulu dong. Kopi-kopi dulu kita. Lelah juga kita, betul tidak Pak? Ya, ini yang mengurusi Yanti. Belum ada di dalam kamar 2 lagi. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama sopir ambulan 2, 8, 9 orang yang ngurusin Yanti. Allahu Akbar. Pak Bayu ini memang luar biasa, ngutus orang nggak tanggung-tanggung pengen ngobatin Yanti sembuh. Ya doain oleh Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Yantinya sembuh dan kami yang ada di sini juga sehat kawan-kawan. Ya sehat dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah jadi kami ini di warung kedai yang berada di samping Rumah Sakit Siloam. Nah ini rumah sakitnya kawan-kawan tuh, dekat kan? Hanya di sampingnya saja. Tinggi banget kawan-kawan. Sok kawan-kawan lah. Ya ampun dah. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan pulang ke apartemen Arya Duta ya, yang diberikan fasilitas dari Bapak Bayu Andika ya, yang lokasinya tidak jauh kawan-kawan, hanya jalan kaki saja dari Rumah Sakit Siloam ke apartemen Arya Duta. Dan ini dia apartemennya kawan-kawan nih ya. Tinggi banget ya Allah ya. Alhamdulillah cukup lelah hari ini. Allahu Akbar. Ya Allah, perjalanan hari ini tidak kalah jauh dengan waktu di Cianjur hari ketiga kawan-kawan. Sangat-sangat melelahkan ya Allah. Waktunya istirahat kawan. Ya tapi belum ngedit video kawan-kawan. Ya Allah ya Tuhan. Aduh kawan-kawan, lelah sekali hari ini. Jadi Pak Bayu ngasih penginapan kepada saya kawan-kawan ya, di sini selama 2 malam, hari ini dan besok malam. Selepas itu, setelah saya memastikan semuanya berjalan dengan baik
Ya, Yanti yang nunggunya juga berjalan dengan baik. Jadi saya akan pulang dan saya akan segera ke Campaka untuk melihat perkembangan terbaru rumah Mak Caci, musola ya. Dan banyak lagi kawan-kawan termasuk musola yang di eh, daerah Muhammad Holil. Ya, sekarang mungkin mandi dulu kawan-kawan. Habis mandi kita nanti akan cerita apa aja hasil pemeriksaan dokter pada hari ini di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Kawan-kawan petualangan alam desaku, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya hari pertama pengobatan Teh Yanti di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, kawan-kawan. Ya. Dan saat ini saya berada di apartemen Arya Duta yang disediakan oleh Bapak Bayu Andika. Terima kasih banyak Bapak, fasilitasnya enak banget. Dan mungkin seumur hidup saya kali inilah saya nyoba tidur di apartemen, gitu loh ya. Kalau ini kan apartemen, kalau kemarin itu hotel kawan-kawan ya. Nyaman lah kawan-kawan. Saya juga dari tadi celengak, oh apartemen tuh begini ya gitu loh ya. Apartemen tuh begini ya, kelihatan sempit tapi serba luas gitu loh kawan-kawan ya. Tata ruangannya bagus banget gitu loh. Saya juga geleng-geleng kepala nih, desainnya mantap kawan-kawan ya. Apartemen ini tidak jauh ke Rumah Sakit Siloam kawan-kawan, cukup jalan kaki aja. Dan pemeriksaan hari ini Teh Yanti tadi ya itu sudah diperiksa oleh dokter pilihan Bapak Bayu. Ya, dokter ini dokter spesialis dan sudah dibaca juga rekam medik dari RSDH Cianjur. Namun mungkin akan diulang agar lebih jelas lagi kawan-kawan. Jadi mungkin CT scan dan tadi sudah di rongsen juga gitu loh ya. Kita sudah ditanya-tanya oleh dokternya klausulnya ini bagaimana gitu loh. Awalnya bagaimana, gejalanya sudah berapa lama ya, biasalah pemeriksaan dokter seperti begitu kawan-kawan ya. Dan alhasil dokter di sini juga menyampaikan bahwa andai kata nanti misalnya tumor ini pun diangkat, tidak serta-merta begitu tumor diangkat langsung cereng bisa melihat dan mendengar, tidak begitu juga kawan-kawan. Ada fase-fase atau proses di mana penyembuhan itu berlangsung. Ya, jadi nggak kayak minum obat di iklan TV gitu. Begitu sakit kepala minum obat langsung cereng, nggak ada ya, iklan banget itu mah. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Dan beliau juga menyampaikan hampir sama dengan dokter di Cianjur ya. Kalau untuk sembuh 100% seperti semula itu sulit kelihatannya. Dan dokter di sini tadi menganalisis ini tumor, entah tumor jinak atau tumor ganas, kurang tahu. Dan nanti akan diambil sampel. Dan besok mungkin akan mulai CT scan kembali kawan-kawan ya, jam 18.30. Mungkin paginya akan ada pemeriksaan kembali. Ya seperti biasalah kawan-kawan, seperti itu ya. Jadi sampai dengan hari pertama ini kawan-kawan, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi udah ketemu dokternya pilihan Pak Bayu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Ini adalah fasilitas yang sangat luar biasa Pak. Untuk kami semua sebagai rakyat miskin, ini adalah fasilitas yang sangat istimewa sekali. Dari mulai ambulan kawan-kawan, sampai dikawal pula kawan-kawan. Ya dikawal terus masuk rumah sakit Siloam yang mentereng habis kawan-kawan ya. Mentereng habis ya. Saya mah nggak tahu lah biayanya itu, saya mah mumet lah kalau mikirin biaya, biar itu Bapak aja ya. Ya. Untuk itu kawan-kawan, mari kita doakan Teh Yanti mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Dan mudah-mudahan Bapak Bayu Andika juga lancar rezekinya agar senantiasa terus bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah kawan-kawan, nanti saksikan bagaimana kelanjutannya besok di hari kedua pengobatan Teh Yanti. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku ya. Ini hari kedua pengobatan Teh Yanti di Jakarta. Mari kita lihat kawan-kawan keluar. Wah, ternyata sudah
Cukup siang dan sudah macet di bawah tuh ya. Seperti biasa Jakarta pagi hari seperti ini. Masya Allah, gedung-gedung pencakar langit. Dan ini sebelah kiri nih. Nah yang ini nih kawan-kawan ya. Nih, nah yang itu tuh. Ini nih kawan-kawan, ini parkiran Plaza Semanggi. Tempat dulu saya pernah bekerja di sana kawan-kawan, kurang lebih 1 tahun ya. Dan untuk rumah sakitnya sendiri berada di sebelah sini kawan-kawan nih. Nah ya, tapi nggak kelihatan sebelah sini nih, ke sana. Selamat pagi kawan-kawan petualangan desaku. Saya akan segera bergegas ke Rumah Sakit Siloam untuk melakukan pengecekan apa perkembangan terbaru dan apa jadwal hari ini untuk pengobatan Teh Yanti. Ya, gaskeun kawan-kawan, kita ke Rumah Sakit Siloam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kedip-kedip kayak diskotik. Oke. Langsung kita naik lift. Nah kawan-kawan, ini apartemen tempat saya menginap dan ini Rumah Sakit Siloam. Tuh, berdekatan kan? Ya, tapi kalau mau jalan kaki ya harus lumayan kawan-kawan. Sedikit memutar ke sebelah sana, lalu ke sebelah sana. Lumayan lah, bangsa 3 menit mungkin. Oke, saya sekarang sudah berada di RS Siloam ya, sebagai hotel bintang 5 kawan-kawan. Nah ini dia nih, Teh Imas ini yang mengurusi Teh Yanti di lantai 33. Mari Teh Imas, terima kasih. Nih kamarnya. Yanti ini kemana? Oh, lagi mandi ya. Oke. Jadi ayeuna geus mulai puasa. Deker di MRI kan. Ya. Teh, ini saya mau kasih uang makan buat Teh selama 7 hari, 100.000 per hari. Ibu juga 100.000 per hari saya kasih ya, buat makan aja ya. Ibu juga 700. Ya. Nah, jadi itu untuk makan ya. Sehari semalam cukup ya. Seharinya 100.000 ya. Nanti katanya nggak punya tikar ya, nggak punya tikar. Nanti saya mau konsultasi sama Teh Susi. Teh Susi lagi ke sini ya. Ini Bu ya. Insya Allah Yanti mencager. Penting. Semangat, dia lagi semangat. Beda. Nah gitu ulah. Jangan banyak pikiran yang aneh-aneh. Ya, dagis jelas penyakitnya. Ya, udah gitu. Kecuali menurut dokter ketinggali penyakitnya, gitu loh. Ya, baru berangkat itu ke spiritual. Kan ini harus jelasnya. Nah gitu. Teteh sing sehat, ibu sing sehat, sami-saminya jaga kesehatan. Abdi mereka di hotel. Namun ayah dan anak teteh kayak abdinya. Uang pulsa juga sudah saya kasih. Ya, oke. Makanan, minuman masih ada kan? Ya, nanti saya sore balik lagi ke sini bawa makanan lagi. Ya, buat cemilan sama tongkes salatnya. Ya udah. Ya, saya kasih gulanya ke anak gulanya. Ya udah. Jadi Yanti juga punya semangat hari ini ya, bagus lah, oke. Alhamdulillah kawan-kawan, ini juga ada kunjungan dari stafnya Bapak Bayu Andika. Ibu-ibu terima kasih banyak ya, sudah menjenguk dan salam buat Bapak Bayu Andika. Ada yang dibawanya juga loh kawan-kawan, lihat nih ya, Masya Allah tuh ya, ada bawa ini parcel dan ini ada yang di bawah, ada buah-buahan juga nih, Masya Allah. Ada anggur, anggur lengkeng buat peach, ada pisang juga. Luar biasa Pak Bayu nih. Dan
juga ada. Wah, banyak lagi nih kawan-kawan. Ada jus. Itu termosisnya baru satu Ya, belum oke. ada. Ganti ini dari toilet katanya. Hati-hati, nah gitu sok lah. Jadi Yanti hari ini udah puasa ya, untuk dilakukan ya segala macam lah. Nanti ada MRI, tuh ada tulisannya juga di sana. Salim jalan. Pasti. Yang salim jalan. Oh, mau salin. Ya, silakan. Ya. Ya. Anak gua kagak orang Jawa teh ya. Ya gitu bilang. Kang Jerry. Ah, Ya. Wah, Bu Susi datang lagi. Ini yang mengurusi banyak banget. Yang mengurusi Yanti ini banyak banget kawan-kawan. Ya, nanti datang lagi siapa lagi banyak banget, Masya Allah, Masya Allah. Ya, yang ngurusin, yang memberikan dukungan dari staf Pak Bayu, dari utusan Pak Bayu. Masya Allah kawan-kawan ya. Wah, Jangan usah. wah. Pak Bayu ya, pegangin untuk Dari di Bapak sini. Bayu Andika Iya, kawan-kawan tuh. ini buat Bunda Mas juga. Masya Semoga buat di sini ya. Semoga sehat juga yang jagain ya. Iya. Wah, alhamdulillah. Kuat-kuat insya Allah. Dari Pak Bayu juga selalu mendoakan ya. Ya Ibu. Iya. Ya, silakan Teteh sampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih buat Pak Bayu, buat staf-stafnya. Amin amin amin. Ya, semoga. Mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan. Amin. Ya, alhamdulillah. Mungkin saya mewakili semuanya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Bayu dan seluruh kru daripada Pak Bayu Andika. Mudah-mudahan sehat panjang Amin, umur, amin, amin, amin. selalu dapat keberkahan dan juga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama semuanya terima kasih. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Ya, alhamdulillah itu rezeki. Sakuin, simpan baik-baik. Itu buat Ibu. Jangan kasih tahu Yanti. Ya, buat Ibu makan selama di sini dan itu buat Teteh makan selama di sini. Jadi dari saya ada tadi, dari Pak Bayu ada. Alhamdulillah. Dah, sing betah di dia. Ya, kalau untuk Teteh nanti setelah ini selesai ada lagi dari saya ya. Pasti kami Ya. Semangat semuanya ya. Ya, Ibu Susi. Tadi bawa apa Ibu Susi? Tadi bawa keperluannya Teh Yanti karena tidurnya tadi nggak pakai semalam itu nggak pakai selimut sama belum ada alasnya. Sekarang bawa? Bawa, alhamdulillah. Yang ini? Di belakangnya sih. Oh, coba buka. Sama ada pembalut dan Siapa ini pembalut? Buat siapa ini? buat Teh Yanti. Oh, Teh Yanti pembalut. Oh, lagi dapat. Ya udah itu buka aja, Bu. Ini sih selimut sih. Ya, ada tikernya, Teh? Tikernya kebetulan tadi saya kan belum nemu ya. Nanti kalau Ya udah kalau gitu saya aja dari saya. Saya kebetulan mau keluar, Teh. Jadi Teteh nggak usah repot-repot. Oke, siap. Tinggal tiker aja ya. tiker aja. Tiker sih. aja. Oke, ya udah. Itu urusan saya kalau urusan tiker. Siap. Ya. Nah, sekarang Teh Susi mau bagaimana? Mau di sini? Sementara di sini aja dulu. Ya. Gini aja. Teh Susi kan sudah disiapkan juga apartemen. Teh Imas mungkin standby terus di sini. Kalau Teh Imas, saya akan keluar cari tikar. Siap. Ya, Teh sambil ngirit-ngirit tenaga, Teh Susi boleh kembali ke apartemen. Nanti Teh Imas kalau ada apa-apa, Bisa. calling Teh Susi. Hubungi saya. Teh Susi akan segera meluncur ke sini. Ya, saya akan cari tikar dulu. Ya, Teh Susi ya. Oke. Ya, kalau gitu gaskin kawan-kawan kita cari tikar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya mau menginformasikan terkait dengan pengobatan Teh Yanti di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Jadi di hari pertama itu kawan-kawan ya, kita masuk ke IGD lalu didata dan di sana saya menandatangani ya sebagai orang yang bertanggung jawab
terhadap administrasi di Rumah Sakit Siloam. Jadi intinya kalau ada apa-apa ya saya lah yang dikejar oleh orang Rumah Sakit Siloam. Tapi dalam hal penandatanganan ini saya tidak merasa ragu sedikit pun kawan-kawan gitu loh ya. Saya tidak merasa ragu sedikit pun karena di belakang saya ada Bapak Bayu Andika gitu loh. Nah, jadi ya udah saya kesret aja tanda tangan kawan-kawan. Ya karena itu bukan tanda tangan yang berkaitan dengan operasi, tapi ini administrasi kawan-kawan. Saya sebagai jaminan lah gitu istilahnya ya. Nah setelah itu Yanti masuk di IGD, dari IGD sedikit ditanya-tanya oleh dokter klausulnya ini dulunya bagaimana, sudah tindakan apa aja dilakukan. Ya saya bilang ini sudah sampai di rumah sakit di Dr. Hafiz Cianjur, ini rekam medisnya, saya bilang begitu ya. Lalu dia tanya dan setelah itu dokter pergi. Lalu setelah di IGD, Teh Yanti ditempatkan di kamar nomor 33 kawan-kawan. Ya, di kamar nomor 33 dan ditunggu oleh salah satu tetangganya Teh Yanti yaitu Teh Imas. Jadi penunggu pasien ada dua, yaitu ibunya Teh Yanti sendiri, Ibu Dede namanya, dan tetangganya Teh Imas. Teh Imas ini orang yang saya anggap bisa berkomunikasi kawan-kawan. Nah, Teh Imas di sana saya ajarin cara naik lift, bagaimana ke warung kemana, kalau mau ke toilet kemana, gitu loh ya. Semua saya ajarin karena kan di sana pakai akses card saya ajarin semuanya kawan-kawan saya ajarin, ya. Dan itu di hari pertama kawan-kawan. Lalu di hari keduanya, ya itu mulailah dokter-dokter semuanya melakukan pemeriksaan karena kawan-kawan ya kalau tidak salah nih ya, mohon dikoreksi nanti, sebelum dioperasi semua organ tubuh harus dalam keadaan baik. Terlebih lagi ini operasi sangat berat kawan-kawan, sangat berat sekali. Jadi dokter memastikan semuanya organ tubuhnya itu bekerja dengan baik gitu loh ya, berfungsi atau dalam keadaan baik ya. Dari mulai mata, telinga, hidung itu diperiksa, daleman kawan-kawan, paru-paru juga diperiksa ya. Terus ada scan lagi, ada MRI. Apa itu MRI saya kurang mengerti lah kawan-kawan, itu bahasa medis ya, maklum saya mau orang gelengan sawah gitu loh ya. Lalu ada pemeriksaan banyak lah, pemeriksaan saraf, pemeriksaan lain-lain itu dokter, nggak tahu berapa dokter kawan-kawan tuh ya di hari kedua. Nah seperti itulah kawan-kawan di hari pertama dan hari kedua. Tapi mungkin besok sudah ada keputusan dari dokter ya, hasil pemeriksaan dokter yang tadi dilakukan itu besok ada hasilnya kawan-kawan. Dan saya mungkin besok tidak akan berada di Jakarta karena nanti sore saya harus segera kembali ke Cianjur kawan-kawan ya, untuk menginformasikan perkembangan terbaru pembangunan rumah Macacih dan juga informasi perkembangan terbaru pembangunan musola di Kampung Pasir Kopo. Jadi saya lumayan rada-rada dikejar-kejar gitu loh kawan-kawan. Ya dikejar bukan dikejar penonton, tapi saya dikejar oleh tanggung jawab saya kawan-kawan gitu loh ya. Jadi di sini kan saya tinggal hanya menunggu keputusan dokter hasilnya apa-apa saja. Dan saya bilang kebetulan kawan-kawan ada juga utusan dari staf-stafnya Pak Bayu di sini, yaitu ada Teh Susi juga. Jadi yang menunggu Teh Yanti itu kawan-kawan, ada banyak orang yang terlibat dalam pengobatan Teh Yanti ini. Dari stafnya Pak Bayu sendiri itu warawiri ke sana mungkin ada 1-2 orang ya, yang laki-laki. Terus ada Teh Susi juga yang standby. Teh Susi itu ditempatkan di apartemen oleh Pak Bayu, yang apartemen itu tidak jauh dari Rumah Sakit Siloam gitu loh ya, untuk memastikan semuanya berjalan baik. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala asli kawan-kawan ya. Yang diobati, ya mohon maaf ya, yang diobati adalah masyarakat biasa, namun yang diberikan fasilitasnya itu bak mengobati seorang anak pejabat, bak mengobati seorang anak presiden gitu loh kawan-kawan. Dari mulai ambulan yang mewah, rumah sakit yang super lux ya, penunggu pasiennya aja dikasih pinjam apartemen. Soak saya kawan-kawan, soak itu duit semua itu kawan-kawan ya gitulah kawan-kawan. Jadi Pak Bayu ini aduh sangat-sangat luar biasa kawan-kawan ya.
sifat dermawannya. Pokoknya kemarin pada saat ibunya di sana, aduh katanya nanti anak saya maut dong, meninggal dunia kalau dioperasi, takutnya bagaimana gitu loh. Pak Bayu ini kan berjiwa besar orangnya, kan katanya itu orang harus diobatin. Kalau enggak juga ya itu lebih parah, lebih bahaya katanya. Ya setelah saya bujuk-bujuk akhirnya maulah dia berangkat ke Jakarta gitu loh kawan-kawan. Jadi Pak Bayu tuh ya luar biasa gitu, ingin menyembuhkan Yanti itu luar biasa gitu loh ya. Nah kawan-kawan, jadi seperti itulah kira-kira ya, dan di hari pertama dan kedua ini ya. Jadi mungkin besok tinggal tunggu keputusan dari dokter ya. Hari ini pemeriksaan aja dan kembali dan saya harus kembali ke Cianjur dulu untuk memastikan semuanya di Cianjur berjalan baik, karena harus dikontrol juga kawan-kawan ya, dicek, dikontrol nanti bagaimana, apa saja ada kekurangannya, bagaimana pembangunannya gitu loh ya. Toilet Kang Badar sudah beres atau belum, Kang Dede yang diminta Pak Bayu dibikinkan tangga sudah beres atau belum, itu harus diperlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, sayanya sehat Bapak ya. Karena saya nanti sore akan kembali, besok mungkin 1-2 hari saya di sana ambil video, lalu saya kembali lagi ke Jakarta ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab saya kawan-kawan ya. Karena terus terang kalau ada apa-apa kawan-kawan yang terjadi dengan Yanti, itu garda paling depan saya kawan-kawan yang akan dicincang semua orang gitu loh ya, dicincang keluarganya, mungkin dirujak Bapak Ibu semuanya juga gitu, karena saya yang mempelopori ketemu dengan Yanti gitu. Saya even mungkin Pak Bayu sebagai donatur yang ingin sembuh ya, donatur harus dilindungi, nggak bisa kalau ada apa-apa oh ini keinginan donatur saya lepas tangan, oh nggak bisa, itu bukan tipikal saya kawan-kawan. Donatur siapapun harus dilindungi, nggak bisa gitu loh ya. Saya sebagai garda depan saya dulu gitu. Maka dari itu dalam semua tindakan, dalam semua itu ya saya pikir baik-baik gitu loh Bapak Ibu ya. Nah jadi mungkin itu aja. Jadi untuk di hari ke-1 dan kedua ini hanya pemeriksaan dan besok hasilnya. Tapi setelah ini kan nanti kawan-kawan disaksikan juga ya video-video perkembangan terbaru Mama Caci, dan juga perkembangan terbaru dari pembangunan musola di Pasir Kopo ya. Rebu nuhun laksa ketika undangan, beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur petualangan desaku ya, yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara kita di perkampungan. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan rezekinya, sehat panjang umur, dipermudahkan segala urusannya, dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.